Oke, Mai, kita di sesi general sesi ketiga. Gokil banget nih rock Ya, and roll. Oke. Apa nih yang bisa kita diskusikan? Kita nyambung dari sesi 2 terkait dengan telepon-telepon loker itu gimana tuh? aku pernah dapet Hmm, panggilan telepon by hmm, phone itu hmm. di tahun 2020, 2021 kalau nggak salah ya. Oke. Waktu itu aku nggak ngelamar-ngelamar, aku cuman Hmm, ada di Super Prof aja hmm, ngajar itu. hmm, Terus aku dapet telepon gitu. hmm, "Ah, Kak Tristi ya gini 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 gini," terus gue bilang, hmm, hmm, "Ah, siapa ya?" Aku kan gitu ya. Terus habis itu hmm, dia bilang, "Saya dari PT ini bla 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 bla, kursus ini menawarkan Anda untuk membuat soal bla 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 bla, nanti fee-nya sekian," dia bilang kayak gitu. Kantornya di mana ya, karena aku nggak ini nggak pernah mendengar kantor itu. Kata dia ada di Jakarta Selatan bla bla bla, dia ngasih tahu alamatnya. "Oh ya Pak, sebentar ya, aku hold dulu, aku matiin, nanti saya kabarin," aku gitu karena aku takut kan. Lalu aku cek di get kontak, hmm, ternyata orangnya itu bener gitu loh, bukan penipu. Terus tapi aku masih kayak ragu, aku cari di Google, terus aku cari di perusahaannya itu beneran ada atau enggak wujudnya. Terus aku cari di LinkedIn juga. Ternyata ada manusia-manusianya tuh yang karyawan-karyawannya ada, cuman sepertinya itu perusahaan yang startup yang baru banget gitu loh, Pak. Oke. Nah, Terus? itu. Jadi terus habis itu eh, kalau Anda mau saya kasih ke kontak ini. Nah, aku dikasih kontak, aku cek lagi ke get kontak, ternyata orangnya bener. Dan ternyata aku cuman memang disuruh freelance bikin soal waktu itu materi perpajakan. Terus gue bilang, Bapak tahu dari mana? Karena aku di LinkedIn nggak nyantumin nomor HP. Aku nyantumin nomor rumah emang sengaja. Terus habis itu dia bilang dapat dari super profku waktu itu. Waktu itu masih aktif gitu. Gitu sih Pak. Jadi mungkin nggak semua panggilan masuk itu palsu, tapi ya memang harus di cross check lagi kayak gitu dari get kontak, dari LinkedIn kayak gitu. Oke. Menarik ya ini pembahasannya. 3 sesi tapi halnya beda-beda loh. Ini yang nonton videomu tuh, wah ini beruntung banget ya. Karena kalau aku langsung bahas, aku kadang suka lupa harus bahas apa. Orang itu ngakak lagi. Orang itu dapat kerjaan itu bisa pakai 2 cara. Hmm, Ada orang yang dapat kerja itu gara-gara ngelamar kerja, ngelamar terus lolos, 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 lolos keterima gitu ya. Ada ya, orang yang dapat kerjaan tuh bukan gara-gara ngelamar, tapi ditawarin betul. di DM lewat IG, di DM lewat LinkedIn, tiba-tiba di telepon dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, kita itu nggak tahu. Kita itu kerjaan kita itu next our dream job gitu gitu ya. Itu tuh gara-gara kita melamar atau ditawari. Sehingga kalau kita Iya. mengupayakan keduanya itu nggak masalah. Orang biasanya lolos gara-gara melamar ya, ya karena dia aktif melamar dengan baik dan benar dan mengikuti stepnya dengan baik dan benar. Orang kok bisa ditawari gara-gara apa? Karena gara-gara ada hal yang bisa jadikan pertimbangan bahwa kamu tuh cocok untuk kita. Misalkan di review akun LinkedIn-mu, baca akun LinkedIn-mu, kamu kayak yang kita cari, kamu kayaknya juga menguasai, mumpuni, terus kita cara hubungin kamu lewat DM. Di situ ada DM. Kalau kamu nge-public kontak, email, mungkin kamu akan dikirim via email kayak gitu. Begitupun ke sosmedmu Iya. yang lain. Begitupun yang sampai di telepon kayak gitu. Tapi balik lagi, kita bukannya Mm-mm. curigaan gitu ya, bukannya curigaan, tapi kita harus menghilangkan sifat buru-buru. Si buru-buru terlalu Mm, senang. Makanya yang kamu lakukan menurut aku udah bener gitu. Bahwa kalau ada yang ngasih tahu kamu bahwa kayak gitu, kamu dicek dulu soal lokernya. Apalah kamu langsung cek loker? Enggak. betul. Kewajaran dalam menghubungi kamu. Iya, Orang kalau nggak kenal, tiba-tiba ngubungin kamu, harusnya itu kan apa? Perkenalan diri dulu dan sampaikan masuk. betul. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya ini. Apa benar saya berbicara dengan Ibu Mayang? Ya, iya Bu Mayang, perkenalkan Betul. nama saya ini dari PT ini. Apakah bisa minta waktunya sebentar Ibu? Gitu. Gitu. Kami memperoleh kontak Ibu dari sini. Kami ingin menawarkan kesempatan bekerja sebagai ini. Gambarnya semacam ini. Apakah Ibu berminat? Gitu. Apakah Ibu ada waktu untuk penjelasan saya lebih lanjut gitu. Itu komunikasi sewajarnya tuh kayak begitu memang. Entah itu lewat telepon, entah itu lewat DM. Kayak gitu kan. Cuman ya balik lagi ya gitu. Jangan buru-buru. Betul. Kadang tuh kita harus curiga tuh kalau misalkan
Ngapain sih kok sampai buru-buru, atau informasinya tuh kayak nggak dikasih tahu, tapi nanti kita jelasin nanti kalau ibu ke kantor aja deh gitu. Nih ya, Oh, ketidakwajaran contohnya lewat bayang. DM tuh gitu. Ada tuh misalkan ini bisa lewat telepon, bisa lewat WA, bisa lewat LinkedIn. Jadi kayak kamu ditawarin sesuatu, terus kamu minta penjelasan lebih lanjut, tapi bilangnya, Baik Bu, kami akan jelaskan nanti kalau Ibu ini kami akan mengundang Ibu untuk interview ke kantor Bu, nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut di kantor gitu. Mikir dong, ini kan Hmm, ada media buat kamu jelasin sekarang. Aku kasih kamu slot betul, waktuku untuk ngejelasin sekarang. Dan aku betul. bertanya, artinya aku berkenan ngabisin waktuku untuk mendengarkan penjelasanmu, untuk membaca ketikanmu. Tapi why? Nggak bisa diceritain sekarang, gitu. Maka kan akhirnya kan jadi kita mikirnya adalah nanti kalau ceritain sekarang jangan-jangan udah ada penolakan, jangan ketahuan kalau nggak asli dan lain-lain kayak gitu, ya. Atau misalkan Iya, DM lewat LinkedIn itu yang jangan buru-buru, diceritain macam-macam, terus bilang, oh baik Bu, Ibu boleh minta nomor WA-nya Bu untuk saya bisa jelaskan lebih lanjut. Kalau lewat WA sama-sama di chat, ngapain nggak lewat DM LinkedIn dilanjutin sekalian? Paham nggak? iya. Biasanya Buat saya kacangin sih, Pak. buat apa? Maksudnya gitu. Kalau memang Iya, detail gitu. betul. Ini sama kayak gini lah. Kamu masih ingat aku DM buat aku ajak join ke grup ya, Iya, gitu. iya, Aku ngelakuin itu kan. Aku perkenalan diri, sampaikan maksud, stepnya begini, gitu. Kalau Anda butuh penjelasan, buka akunku. Nih, pelajari dulu. Kalau yakin baru chat WA aku, gitu. Orang wajar tuh begitu dulu, pasti ada perkenalan diri dan sampaikan maksud. Nanti ya semoga kamu nggak nemuin ya gitu. Aku udah nemuin berkali-kali pengalaman teman-teman yang cerita. Orang tuh kayak ngejar buru-buru, minta nomor WA-nya dong, nanti kita pindah ke WA. Setelah iya. sampai WA juga sama aja penjelasan lewat chat gitu. Makanya kalau udah ada di situ, kamu boleh tuh gitu. Apa namanya? Minta untuk dilanjut di situ. Sehingga gimana? Kita ngomongin secara umumnya dulu aja ya. Kalau ada tawaran via apapun, via audio, via teks kayak gitu ya ibaratnya, maka yang harus Iya, kamu lakukan di situ adalah pastikan dulu kamu memperoleh informasi lengkap soal dianya. Dia itu masih stranger, masih unknown, masih unidentified object gitu, ya, gitu. mm-mm. Kamu harus tanyakan dulu dari mana gini 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 gini. Bahkan Iya, kalau kamu boleh ada keterangan lebih lanjut, minta tanya dulu, Anda memperoleh nomor saya dari mana Pak atau Bu? Saya iya. dapat Saya tanya dapat juga. dari lamaran online. Nah, gila tuh, lamaran online tuh apa coba? Banyak loker palsu tuh kayak gitu, gitu. Berdasarkan Hmm, eh, lamaran Anda yang Anda kirimkan via online, via online tuh via apa gitu. Banyak loker palsu yang ngomongnya iya, online, nggak to the point gitu. Kamu tanya, gali dulu, Anda itu siapa, ada dari mana, maksudnya apa gitu. Sampaikan kan. Kalau kamu ngerasa penyampaiannya itu tadi masih general, kamu berhak bertanya untuk didalemin lagi. Oke, tanya dulu. betul, Kalau udah bertanya lebih detail, kamu masih nggak yakin, kamu harus punya kesadaran bahwa tidak semuanya harus kamu iyakan saat itu. Kalau itu lewat DM betul. LinkedIn, di DM saat itu, kebetulan kamu lagi online, dia online, nggak harus kamu jawab saat itu. Kamu read doang, balasnya nanti dulu ya nggak apa-apa. Kamu dikirimin penawaran lewat WA. Kamu minta penjelasan, udah dijelasin. Ya nggak harus kayak tektokan langsung kirim jawab gitu. Kayak kamu sama Besti, nggak harus kayak gitu. Oke? Oh, Kamu punya waktu untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi. Biasanya nanyanya apa? Boleh dijelaskan lebih lanjut, Pak atau Ibu terkait dengan kesempatan tersebut? Bolehkah saya iya, benar. dikirimi official website dan sosial media dari perusahaan sebagai bahan pertimbangan saya sebelum mengambil keputusan gitu. Pakai bahasa-bahasa formal kayak gitu nggak apa-apa. Kalau perusahaannya itu real pasti dikasih kok. Nggak ada tuh yang nggak dikasih. Nah sekarang kalau nggak dikasih dengan alasan macam-macam, big why lagi tuh gitu. Ini ada penawaran, ceritain penawarannya gampang, nyeritain kantornya susah. Ini siapa nih orang gitu. Betul. Nah, kayak Iya, gitu. benar-benar. Tapi balik Hati-hati. balik lagi kehati-hatian itu. Jadi ingat ya, jangan gini, jangan melihat kesempatan atau peluang itu sebagai ancaman. Artinya, sifat hati-hati itu beda sama sifat negative thinking gitu. Ya, betul, Pak. Gitu. Apa kamu jalan kemana-mana sambil bawa payung, artinya kamu negatif thinking bakal hujan mulu gitu. Enggak, ya, Apa benar kamu sih. pergi kemana-mana pakai sepatu negatif thinking, di jalan ada tit 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 gitu. Akhirnya kamu pakai alas kaki kan enggak gitu. Makanya Iya sih. itu namanya kehati-hatian gitu. Rian.
Nah, dan kehati-hatian ini harus terus kamu jaga, biar kamu terus peka. Karena kalau nggak hati-hati, kepekaan kamu berkurang dan kalau lagi apes dimanfaatin sama orang kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi intinya kamu Ya, berhak untuk menggali. Ingat, jangan mengambil keputusan apapun kalau kamu masih abu-abu gitu. Kalau itu orang, tanyakan dia siapa, maksudnya apa, jelasin lebih detail gitu. Kalau itu perusahaan, kamu cari tahu soal perusahaan gitu, cross check di mana-mana gitu. Kebiasaan kayak gitu tuh nanti yang bikin kamu tuh lebih jago gitu. Nanti kalau waktunya tiba, lihat-lihat kayak masuk masuk udah skip skip skip, ini diamin, ini follow up gitu-gitu, udah tinggal tunjuk gitu. Dan itu udah ngelakuin itu, kamu bukan sebagai orang pertama yang ngelakuin itu, udah orang-orang terdahulu, senior senior kamu udah banyak yang bisa ngelakuin itu gitu, ya kan gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin karena kamu kan lanjut pendidikan jadi kurang banyak peka ngelihat loker gitu misalkan, betul. atau misalkan kamu ngelamar kerja cuma di sektor bidangmu aja, jadi kamu kepekaan Iya, kamu tuh di emang. bidang accounting misalkan, tapi kamu kurang peka di bidang lain gitu ya. Iya, Itu, ini aku ngomong kayak gini bukan karena aku jago, aku bukan HR loh gitu, cuman aku tiap hari iya. buset gitu, loker banyak, konflik banyak, masalah banyak diceritain dari teman-teman, akhirnya aku pintar gara-gara itu gitu. Nah kamu tuh berarti bisa Hmm, tuh untuk ke arah sana gitu. Yang penting tadi ya, ini termasuk biasa. aku tuh sering ditawarin jadi influencer loh, Pak. Nah, itu tuh bingung. Ini Kalau sorry kamu, ya, out of the hmm, box di hmm, Instagram gitu loh. Terus kayak oke. mau join ini nggak kak, bla 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 bla. Terus habis itu kakak bisa lihat Instagram saya gini gini gini, Instagram Instagram talent, Instagram manajemen kayak gitu. Cuman kayak nge-review produk gini gini. Cuman aku Hmm. takutnya itu ini palsu apa nggak ya? Takutnya kalau muka kita udah jadiin konten di share itu kan takutnya kenapa-napa gitu nggak sih? Nah, Menurut itu kakak gimana? oh itu kompleks, itu bukan di sesi ini deh. Ya, itu bener-bener soal influencer, KOL, talent Wah, management, soal itu nanti kita bahas sendiri ya. Itu bener-bener itu nyimpang tuh. Gitu ya. Itu out ibarat of kayak the box. ya itu rada geser ya, tapi balik lagi. Kita ngambil sisi positifnya. Artinya apa? Iya. Ada orang lain Heeh, ya yang mengapresiasi dan menyadari bahwa kelebihanmu tidak hanya dari sisi accounting. Orang itu nggak betul. tahu gimana menyimpulkan bahwa kamu tuh cocok untuk ini. Makanya kamu Iya. bersyukur saja bahwa aku nggak perlu ke konsultan, Alhamdulillah. ya kamu nggak perlu ke konsultan, ada orang yang sadar kamu punya potensi di situ. Mungkin kamu sadari Mm-mm. di situ, gitu. Iya. Ya nggak apa-apa gitu. Aneh makanya saya ngelamar-lamar nggak diterima tapi kok ada panggilan-panggilan yang lain gitu. Nggak apa-apa, kayaknya memang kamu complicated ya gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kita 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 breakdown satu-satu ya gitu ya. Kayaknya case kamu di LinkedIn itu beda sama yang di IG, beda sama yang di sini gitu. Nanti Iya, aku nanti sosmed cek dulu ya. Karena aku belum sosmed cek iya. nih, kamu baru CV doang kan gitu. Gitu ya. Ini Tapi agak caranya kakak nanti bisa dipakai ke itu ya oh kalau bisa misalnya dong. aku ada. Bisa, Iya tapi ada makanya. contoh. Cuman kalau dibahas sekarang ini panjang nih gitu ya, keburu Idul Fitri ya. Iya, Ups, jadi ketahuan ya bikin videonya ini waktu Ramadan 2023 ya gitu. Ya, gitu. astaga. Itu nanti kita bertahap aja ya gitu ya, Mm-mm. biar kita Iya, obrolannya tuh geser tuh set 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 ke sini, bagus nih pertanyaanmu, bagus nih gitu ya. Jadi terkait dengan itu ya, follow up iya. locker yang ditawari entah lewat telepon atau lewat Sama DM, aja DM. hmm, Mm-mm. LinkedIn kayak gitu. Itu bener-bener harus difilter kayak tadi. Kenapa sih tadi gunanya merekap itu, emang cuma buat tahu gitu kalau ini lokernya asli atau palsu? Ya enggak, data rekapan kamu itu adalah data evaluasi diri. Bedanya sama sekolah tuh Wah. adalah yang rekap kamu, yang nilai kamu, yang ambil tindakan kamu. Jadi kamu bikin rapot untuk kamu Hmm. sendiri. Yang belajar kamu. Kayak pelajar itu biasanya kamu yang sekolah, yang ulangan, yang bikin soalnya, yang ngerjain, yang bikin rapotnya, yang melakukan evaluasi gitu. Tapi diri sendiri. Contoh gini, kamu punya data. Oh, aku dalam waktu 1 minggu bisa ngirim 1.000 lamaran misal. Dari 1.000 lamaran, 100 dipanggil ke tahap selanjutnya. Yang 400 ditolak. Yang 500 belum ada kabar. Nah, ini mau aku apain nih? Bikin action plan. Oh, yang lanjut berarti aku pelajarin. Ini yang ditolak, mau aku apain nih? Gitu. Ini yang ditolak itu gimana nih? Gitu. Ini yang belum ada panggilan, itu gimana nih? Mau aku tungguin lagi Iya. seminggu lagi atau aku DM-in ini gitu. Atau identifikasi lain. Aku ngelamar 1.000,
lamaran dalam waktu 1 minggu. Dari 1.000 ya, sebenarnya tuh intinya 500 itu ngelamar sesuai jurusan, 500 di luar jurusan, gitu kan. Yang lolos ke tahap selanjutnya udah ada panggilan itu 100. Tapi dari 100 tadi yang lolos ke tahap selanjutnya, yang 90 aku ngelamar di luar akuntansi. Mulai mikir tuh, kan aku ngelamar 50-50 ya, 500 accounting, 500 di luar accounting. Tapi panggilan Mm-mm. kok malah 90 tuh di luar accounting gitu. Yang accounting kok Iya. cuma 10. Why? Nah, akhirnya kan kamu Mm-mm. bisa identifikasi. Coba aku cek CV accountingku gitu misalkan. Atau contohnya kayak gitu. Dari kamu ngelamar 1.000 tadi, ya, dari 1.000 tadi, kamu ngelamarnya tuh lewat 5 platform. Email, website, job portal. Email, website, LinkedIn, job portal A, job portal B misalkan. Dari 1.000 tadi, lolos 100 gitu. Tapi 100 tadi itu 90 dari email. Lamaran via emailmu lolos ke tahap selanjutnya. Yang 10 dari LinkedIn. Mulai mikir tuh, kan aku ngelamar lewat Oke. email, LinkedIn, website, terus job portal A, job portal B. Lolos 100. Tapi yang lolos itu yang aku kirim lewat email sama LinkedIn. Kenapa yang lewat website sama job portal nggak ada yang tembus ya? Cek tuh. Biasanya kamu ngelamar lewat website gimana? Jangan-jangan ada info nggak lengkap. Aku lah job portal, Iya. jangan-jangan nggak ngini gitu. Itulah gunanya ngerekap tuh kamu bisa ngomong itu. Gitu. Itu contoh Hmm. analisis datanya tuh begitu. Nggak niat Analisis utamanya data. ngerekap itu bukan untuk ini loker asli atau enggak gitu. Loker palsu-palsu itu paling nongol cuma satu-satu. Ya dihitung jari. Kalau statistik tuh bisa hampir nol lah gitu. Dibandingin dengan total Iya. ngelamar kamu banyak gitu. Kan ibaratnya 1.000, Ini 1.000, ya kan? hmm, 1%-nya ya. 10 gitu. Di bawah 1% kan udah 0, apalagi di bawah 10 itu kan kecil gitu. Nah, tapi yang penting identifikasi tadi. Biar kamu tahu, biar kamu dikit-dikit gak nyalahin CV gitu. Jangan-jangan yang salah bukan cara bikin ini. CV itu harus benar cara bikin dan cara pakainya. Oke? Mm-mm. Cara bikin CV, kebanyakan orang nggak perform CV diedit, nggak perform CV diedit. Jangan-jangan yang nggak optimal bukan cara bikin CV-nya, tapi cara pakainya. Mungkin kamu Waduh. jago cara pakai CV via email. Jangan-jangan kamu nggak jago cara pakai CV di LinkedIn. Jangan-jangan kamu nggak jago cara pakai CV di job portal. Masuk Gitu. akal. Kayak gitu. Uh, kayak di mana ya masuk Tapi akal Kak, gitu. ini boleh sebut merek nggak sih? Nggak. Oh, oke. Job Kenapa? portal yang A, B, C gitu kan. Itu Hmm, bisa ada palsu juga nggak sih? ada. Makanya di Oh job my portal, God. makanya di job portal terbesar, di situ kalau kamu lihat lokernya, di Heeh. scroll paling bawah, di situ ada menu, misalkan lihat Menu. lihat lihat lowongan lain dari perusahaan ini, tapi di situ Iya. juga ada tulisan laporkan lowongan ini. Coba dibuka. Ada nggak? Oh. Coba buka aja sekarang. Buka aja di HP kamu iseng. Ini aku tungguin ya gitu. Ada HP nggak di situ ya? Buka ada ya. Kamu punya Nggak. job portal itu di HP ada? Ada? Oh, nggak ada kalau di HP. Oh, ya udah. Di layar Cuman kamu. LinkedIn doang. Hah? Oh, di Cuma situ. LinkedIn aja. Di layar kamu mungkin kalau ada job portal itu kamu buka, klik aja lokernya, Hmm. salah satu loker deh. Aduh Kebetulan kan ya. nanti aku shock. Waduh gitu. Ya enggak dong, enggak dong. Ya ini praktek aja, ini praktek real gitu. Oh, benar. Ya, kita barangkali ini aku jadi mentalis ya. Jangan-jangan otak kita job portalnya sama gitu ya. Gitu. Iya, makanya aku Coba bilang buka, boleh sebut merek nggak ini. coba kamu buka job Oh my portal. God. Loh, Ya. balik lagi loh. LinkedIn yang selengkap itu, yang seaman itu aja bisa ada palsu gitu. Official akun di IG-nya perusahaan aja bisa dipalsu gitu. Iya Coba sih. buka, buka klik Nih ada ya, loker, diklik, di scroll ke bawah. ada Ada nggak nih tulisan? sales marketing. Gak Sebentar, usah sebut. Kak. Kamu gak usah sebut Oh, apa-apanya. Nggak apa-apa, di scroll ke bawah, di bagian bawah, ya. di bagian bawah. Jadi kalau kamu udah Oh iya, apa ada. bacanya, bacaannya apa? Bacaannya apa? Laporkan lowongan ini. Yes, ya otak kita sama ya. Ya, Ais. aku tuh jangan-jangan aku sulap ya. Aku punya potensi pesulap. Ada ya? Lo kan job portal Ada. kan ada banyak kan. Barangkali otak kamu Iya. sama otakku beda. Ada nggak tulisan laporkan Iya. lowongan ini? Nah, sekarang kita coba pakai logika Jangan-jangan. kita sekarang pakai logika terbalik gitu. Iya. Kok ada?
menu laporkan lowongan ini. Kenapa? Karena memang bisa ditemukan loker palsu dari pemasang iklannya, pemasang lokernya. Yang itu nggak bisa didetek. Yang itu nggak bisa Wah, didetek oleh sistem. Yang detek kan harusnya orang. Makanya itu adalah kelemahan dari AI, kelemahan dari teknologi. Itu dia kan nggak bisa identifikasi ini loker asli atau palsu. Gitu. Nanti kalau kamu ngerasa oh, dirugikan, kamu buka histori lamaran, di report. Atau punya orang, dia udah ketipu, kamu bisa bisa akses di report gitu. Nanti akan ada tim tuh yang follow up itu gitu. Ini sama kayak di LinkedIn tuh kayak kamu ngasih flag red flag alert gitu. red flag. Nggak Ya, cuma cowok aja ya, Kak. oh iya locker locker ada red flag juga kayak gitu gitu. Oke. Ya, ada kan ya? Itu. Makanya Ada serem makanya banget. makanya aku ngomong tuh udah kamu bukan sendiri loh ya gitu. Aku nggak nyebut merek loh ya. Aku cuma Mm, mungkin di bawahnya ada tulisan laporkan lowongan ini. Ada kan? Gitu. ada. Gitu. Nggak mungkin sesuatu itu dibikin tanpa ada alasan. Dan itu real di grup loker ada juga yang dapat masuk dari situ. Apa gara-gara Waduh, platformnya yang salah? Ya enggak gitu. Itu cuma kitanya penyalahgunaan aja. aja. Iya, Oh, gitu. Kalau kita bikin pisau untuk masak sayur ya ada yang buat ngebunuh gitu ibaratnya. Bukan salah benar. pisaunya, itu salah penggunanya ibaratnya kayak gitu. Nah, masalahnya tuh balik lagi kayak tadi Iya, di atas semua kesiapsiagaan kita, di atas semua security yang ada di cyber gitu ya. Maksudnya kayak keamanan data online kita, keamanan nomor satu ya yang ada pada diri kita di sini nih, sama di sini nih gitu. Makanya dan kita di nggak boleh hati. tuh, ya di hati kamu nggak boleh buru-buru ngerasa terlalu senang. Ada panggilan terlalu Wah, happy, otak kamu nanti jadi susah mikir gitu. Ya, jangan kayak langsung iya, gitu. Banyak orang yang gampang ditipu itu gara-gara dia itu lagi hopeless atau lagi ngerasa jenuh. Kak, aku udah ngirim lamaran iya. banyak, tapi kok nggak ada panggilan. Kak, aku udah banyak panggilan tes, tapi selalu terhenti di tahap ini mulu. Begitu hopeless, semangatmu turun, fokusmu turun, kepekaanmu turun. Nah, kalau lagi apes, Betul. orang-orang kayak begini lagi nongol tuh, set, target nih. Orang-orang kayak mereka tuh paham personality banget. Ini tipe orang yang gampang ditipu nih. Ini tipe orang yang enggak gitu. Seolah-olah tuh kayak gitu. Nanti kita bahas di sesi Betul. lain tuh. Nanti eh, aku bahas deh gitu. Psikologi. Jadi kayak Setuju sih. bentuk panggilan tes itu tuh ada sugesti di dalamnya kayak gitu. Iya. Tuh. Dan orang yang sering ketipu kayak saya dulu Wow, pasti oh pasti ternyata ada. peka. Berarti nanti kita di sesi private lebih banyak bahas soal itu ya daripada bahas soal CV loh ini. Serius. Karena itu lebih penting daripada Bukan CV. soal bukan soal pekerjaan, tapi dulu tuh saya punya online shop. Jadi waktu SMA, jadi kalau udah ada ketipu-tipu gitu kayak ya Allah, basi gitu loh, Pak. Loh, iya modus-modus ya sama ya di dunia Sama aja, bisnis kan heeh. ada gitu orang-orang yang nyari celah. Ada yang orang yang nyari celah tuh nyari celah sistem. Ada Betul. orang yang nyari celah itu nyari celah. Jadi sistem tuh bisa sistem kita sendiri, bisa sistem platform itu bisa dicari celah di situ. Heeh. Ada nyari celah yang nyari celah dari pengalaman dan pengetahuan kita. Ah, ini anak baru nih, tipu aja. Iya, Anak baru mah ya ya aja gitu misalkan gitu betul, celah. betul. Nanti ada celah dari sisi ya tadi. Sebenarnya tuh orang itu nggak ada niat mau nipu, tapi lihat ada kesempatan gitu kan, gitu. Mm-mm. Makanya dia masuk gitu. Macam-macam sih ya hal-hal tadi Iya, gitu. Nah itu yang apa namanya mungkin banget sangat terjadi ya. Makanya baik lagi daripada membenarkan, mengkoreksi, menyembuhkan, mending kita preventifnya aja gitu, gitu. betul sih. Lebih enak preventif ya, Standarnya ngirim email pekerjaan tuh berapa ya? Seminggu. maksudnya. Standar normal. Ya, Maksudnya itu melamar. itu terserah tapi aku selalu bilang bagi teman-teman yang ada di grup loker aku kasih gambaran nih yang kamu ada di Heeh. dalamnya yang baru masuk itu Heeh. rata-rata teman-teman itu per hari itu 20 sampai 30 per day. Gila kan? Oh, Kok bisa per day gimana Kak? 20 per day itu susah loh saya Kak. juga. Misalkan gitu. Kok bisa 20 per day itu gimana caranya? Katakanlah kamu punya akses ke website, ke LinkedIn, ke grup lokerku, ke Jobstreet, ke Glints. Masing-masing dua 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 udah 10 per day. Masing-masing tiga 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 udah 15, masing-masing empat 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 udah 20 gitu. Tapi masa bisa loh
website perusahaan banyak. Banyak loker yang display di website, nggak cuma satu loker loh. Banyak loker. Job portal, kata tadi Jobstreet. Jobstreet itu kliennya 300.000 perusahaan lebih. Loker tuh bejibun. Masa nyari 4 susah. LinkedIn, nyari 4. LinkedIn jangankan loker, HR aja ngumpul di LinkedIn. User aja ngumpul di LinkedIn. Masa nyari Benar, 4 benar, susah banyak banget. gitu. Gitu. Nah, sekarang kalau semua job portal kamu, semua sumber lokermu kamu optimalkan, 20 sampai 30 tuh gampang gitu. Per hari ya idealnya ya. Itu per day. Maksudnya aku ngomong per day itu biar apa sih? Biar kamu tuh nggak cuma ngalir seadanya gitu loh. Ya nanti kalau ada banyak, hari ini banyak, besok dikit, besok enggak. Jangan gitu. Kamu harus komit. Kamu harus belajar komit to yourself gitu. Komit. Gunanya komit itu adalah biar variabel peubahnya cuma dikit. CV-nya sama, job portal yang dipakai sama, jumlahnya per hari sama. Ya variabel tetap semua gitu. Gitu. Jangan sampai dari sisi ngirim aku masih belum konsisten sih Kak. Dari sisi ini aku masih belum gini sih gitu. Variabel peubahnya terlalu banyak. Terus tiba-tiba kamu nanya ke aku, Kak aku kok kayaknya nggak perform buat ngirim lamaran kok panggilannya cuma dikit kadang nggak ada itu gara-gara apa ya? Lah variabel peubahmu ada banyak gitu. Berarti ada kemungkinan gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini gitu kan. Kemungkinannya masih banyak gitu. Makanya gunanya itu biar kamu juga bisa konsisten tadi. Minimum tuh sekian. Nggak mustahil kok. Kalau orang zaman dulu kan banyak yang ngomong, dulu waktu aku masih kuliah nih, kan kita seusia ya. Kalau Boy. ngirim lamaran, oh ketahuan tua ya itu. Ngirim lamaran, ngirim lamaran banyak itu asal Ya, ya gitu. Kayak iya, jangan gitu. Padahal zaman sekarang itu nggak berlaku itu. Ngirim lamaran banyak bukan asal gitu. Karena jalurnya ada banyak betul. gitu. Dan di luar sana tuh banyak sekali perusahaan yang nggak kita kenal Betul gitu. sih, benar. Gitu. Yang tujuannya itu adalah cepet-cepetan nih kita menemukan perusahaan atau perusahaan menemukan kita. Nah, gara-gara kemudahan teknologi di era kayak begini, kita akan lebih mudah menemukan perusahaan-perusahaan yang kita familiar. Kita temukan, kita riset, cocok lamar, gitu, ya kan? Gitu. Jadi jangan kayak ngerasa ngirim banyak tuh berarti asal ya Kak. Enggak. Itu zaman sekarang, ya enggak sekarang sih, 3 tahun inilah yang mulai dari ada COVID sampai sekarang. Banyak orang tuh kebanyakan terlalu considerate gitu ya. Bukan considerate sih. Lebih kayak waktumu tuh kamu kehabisan waktu untuk edit CV gitu. Benar. Ada satu lamaran Bisa dia seharian. gini itu kayak kayak ini banget time consuming banget gitu. Lamar dengan cara yang smart. Jadi dalam kurun waktu tertentu kamu bisa lamaran tuh banyak. Kirim dari cara termudah dulu yang tinggal klik 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 dulu. Nanti baru yang kirim email harus ada ngetik-ngetiknya. Nanti lebih yang kompleks lagi yang harus bikin akun dulu gitu. Iya, Gitu. capek banget itu. Nah, itu jangan sampai belum apa-apa kamu harus nyari tenagamu habis buat yang akun gitu kan. Itu padahal ada Iya, yang klik-klik-klik dihabisin dulu gitu. Nah, hal-hal semacam inilah itu oke. namanya kerja cerdas gitu. Dan balik lagi, namanya ngirim lamaran, yang namanya nyari kerja, jangan belajar apa yang ada di depan mata. Kamu belum dapat kerjaan, berarti sekarang sibuk lamar kerja mulu. Nanti yang tahap-tahap selanjutnya nggak dipelajari. Nanti kamu ada panggilan psikotes yang dipelajari psikotes. Tahap selanjutnya enggak. Sejak awal kamu mulai memutuskan nyari kerja, kamu harus belajar sampai ujung. Minimal kamu Benar, belajar benar. sampai medical check up gitu. Jadi setiap hari sambil kamu apply job gitu kan. Kan kamu ibarat gini loh. Semua tahap itu bisa dipelajari bahkan sebelum kamu ada panggilan kerja loh. Belum belum Benar, lolos memang. apapun. Misalkan di awal tahap administratif, kan nggak harus ada panggilan dulu buat kamu tahu cara bikin CV yang baik dan benar gimana gitu. Untuk belajar Itu sih psikologi ya. tahu psikotes kayak gimana sih kayak gimana kamu nggak harus menghadapi psikotes buat belajar interview nggak harus kamu menghadapi interview baru belajar banyak pertanyaan yang familiar muncul yang di channelku juga ada di playlist tas interview pertanyaan yang biasa muncul Iya, saat interview yang bisa kamu pelajari medical check iya, up benar. ya nggak harus tek medis dulu sih medical check up kamu tiap hari bisa tiap pagi olahraga dengan gaya hidup sehat untuk mempersiapkan medical check up yang belum datang gitu. Jangan sampai mau medical check up 2 hari lagi sekarang puasa, makanannya clean food gitu ya. Terus tiba-tiba puasa, Langsung. tiba-tiba gitu. Nah, nggak bisa. Jangan pernah pakai sistem kebut semalam. Dan entah kenapa sampai 2023 ini aku masih menemukan, jangan kan sistem kebut semalam, sistem kebut sejam. Belum ada seminggu nih.
kagak nanti jam satu aku ada interview, kagak aku minta tipsnya dong buat interview gimana. Astagfirullah gitu. Wow, Aku juga nggak bisa, itu sistem kebut sejam tuh gitu. Aku ya cuma bilang ya silahkan berdoa dan jangan lupa selalu senyum waktu ngomong, dah sarannya cuma itu. Aku mesti gimana, ayo kita bikin simulasi interview sekarang yuk gitu ya, itu jauh-jauh hari lah gitu. Iya kak, tapi kan aku dapat panggilannya baru tadi misalkan gitu, tapi kan aku dapat panggilannya baru kemarin dadakan kak loh. Lah kan persiapan itu nggak harus ada panggilan dulu ya gitu. betul. Itu loh Ya, kadang sekarang suka juga saya lagi belajar ini sih, TKD, TIU, gitu-gitu. Hei, Padahal ya belum tes apa-apa, hei, wah udah ketahuan belum nih, daftar apa. udah ketahuan ngincer apa nih kayak gitu. Ya. Yang penting gini, kalau kamu mau belajar gitu, kamu tuh setiap Mm-mm. harinya, saranku, ini saran terakhir ya di sesi ketiga ini, Ya, setiap harinya kamu harus rutin lamar kerja. Tapi kamu ya, sibuknya tapi itu jangan sibuk ngelamar kerja aja. Setiap harinya sambil kamu ngelamar kerja, kamu juga sibuk pengembangan diri dan branding. Pengembangan diri itu mempelajari apa yang kamu belum bisa dan belum tahu. Mempelajari apa kamu yang udah bisa tapi baru basic, belum terlatih. basic. Gitu, belajar. Jangan hari ini sibuk apply job mulu gak belajar. Atau sebaliknya, sibuk belajar mulu ikut webinar, ikut seminar, ikut ini tapi nggak apply job. Kayak gitu. Pengembangan diri dan branding. Branding itu exposure sosmed. Coba pikirin gimana caranya kamu selalu aktif di sosmed. Jangan sampai job seeker itu susah ditemukan di sosmed. Yang kedua, jangan hanya menggunakan sosmed sebagai untuk apa? Entertainment gitu. Coba pikirin orang nyasar di IG ku terus nawarin kerja tuh gimana ya? Orang nyasar di TikTok ku terus nawarin kerja tuh gimana ya? Orang nyasar di Facebook ku terus nawarin kerja tuh gimana ya? Harus harus aku apain aku gitu. Orang nyasar di Iya, IG ku aku arahin ke LinkedIn gimana ya? Orang nyasar di TikTok ku aku arahin ke LinkedIn gimana ya? Orang nyasar di channel YouTube ku aku arahin ke LinkedIn gimana ya? Kayak gitu. Kamu harus iya, kepikiran benar. hal-hal itu. Orang nyasar di IG ku, aku arahin ke Shopee affiliate, ya, promo. Tapi tahu gitu aku pakai baju orange nih, gitu. Oke, itu Iya, gambarannya kayak gitu ya. Oke, cukup jelas ya. cukup jelas.